3, 2, 1, action! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan kasiron, thayyiban, mubarakan fihi, mubarakan alaihi, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Baik teman-teman, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir? Siapa yang sakit? Davina. Ada lagi yang izin? Siapa? Siapa? Oke. Ada yang Alfa? Devi. Oke. Yolanda juga? Kemana sih? Ada kabar nggak? Oke. Siva juga izin, Pak. Ya, oke. Semoga yang tidak bisa hadir, baik itu izin karena Alfa, segera diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sakit semuanya disembuhkan, dihindarkan dari segala jenis penyakit. Baik, sebelum belajar teman-teman, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas, Amel. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Seperti biasa di pagi hari ini kita akan membacakan surat Al-Waqiah ya. Bersama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Sebelum kita mulai materinya, teman-teman, Bapak ingin tahu kemarin kita terakhir belajar apa? Zina. Tentang zina. Zina dibagi dua. Ada zina apa aja? Goiro dan zina muson. Goiro muson adalah zina yang sebelum goiro muson. Apa hukuman goiro muson? Dicambuk 100 kali dan apa hukuman bagi yang zina muhsan? Sampai meninggal dunia, gitu ya. Maka jangan sekali-kali kamu mendekati zina. Baik teman-teman semua, hari ini materinya adalah tentang pemulasaran jenazah. Di mana pemulasaran jenazah ini ada 3 step. Yang pertama memandikan, yang kedua mengkafani, dan yang terakhir adalah menyolatkan jenazah. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama dari memandikan jenazah dulu. Jadi teman-teman diharapkan dapat mengetahui perlengkapan apa saja yang dibutuhkan dalam mengkafani, dalam memandikan jenazah. Yang kedua, dapat menjelaskan tata cara memandikan jenazah. Yang ketiga, dapat mengurutkan prosesi pemandian jenazah. Itu untuk step yang pertama. Kemudian step yang kedua, mengkafani. Tujuan pertama adalah peserta didik dapat menyebutkan perlengkapan yang dibutuhkan dalam mengkafani jenazah, apa saja peralatannya. Yang kedua, dapat menjelaskan tata cara mengkafani jenazahnya. Dan yang ketiga, dapat membedakan cara atau urutan mengkafani jenazah laki-laki dan perempuan. Kemudian untuk bagian yang ketiga, yaitu sholat jenazahnya, kamu diharapkan untuk menjelaskan bagaimana tata cara gerakan sholat jenazah dan mengetahui serta menghafal niat-niat bacaan dan juga takbir di antara takbir pertama, kedua, ketiga, dan keempat di dalam sholat jenazah. Itu adalah 3 tujuan pembelajarannya. Oke teman-teman semua, jadi Bapak akan membagikan kamu dalam 4 kelompok ya. Tapi sebelum membagikan kepada 4 kelompok tersebut, Bapak ada sebuah asesmen diagnostik ya. Seberapa tahu kamu tentang pengalaman kamu memulasarkan jenazah di rumah atau di tetangga
ya kalau ada masyarakat atau tetangga kamu yang meninggal. Seberapa pengetahuan kamu tentang hal itu? Silakan di-scan dulu asesmen diagnostiknya. Siapa yang bisa mengemukakan pendapat kalian atau pengalaman kalian dari hasil asesmen diagnostik tersebut? Silakan, Aprina berdiri. Jadi yang aku simpulkan dari situ, yang pertama itu memandikan jenazah ya. Memandikan jenazah itu setahu aku tuh sama kayak mandi junub. Nah kalau mengkafirkan itu yang jenazah perempuan dengan perempuan, jenazah laki-laki dengan laki-laki. Untuk menyolatkan itu setahu aku di lingkungan aku perempuan itu tidak menyolatkan. Oke, tepuk tangan buat Afrina. Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu pada teman-teman semua sebelum Bapak berikan LKPD-nya, ya. Jadi peralatan memandikan jenazah yang pertama itu ada sarung tangan, masker, yang kedua, yang ketiga ada sabun, yang keempat ada air, yang kelima ada daun bidara, yang keenam ada kapur barus, ya. Nah, dan juga handuk. Ditambah satu lagi kapas. Nah, tapi untuk masker dan juga sarung tangan itu sifatnya antisipasi saja karena kita tidak tahu apakah si mayit mempunyai penyakit menular atau tidak, gitu ya. Dan disunahkan memberikan daun bidara. Sebab daun bidara itu merupakan salah satu pohon yang terdapat di surga di Quran surat Al-Waqiah yang disebut dengan pohon sidr, gitu ya. Kemudian persiapannya, ya. Jadi ada mayit yang kaku, ada mayit yang tidak kaku. Kalau kaku berarti dia sudah cukup lama meninggalnya. Kalau mayit yang kaku, maka lemaskan dulu persendiannya. Dan kalau misalkan yang memang dia tidak bisa dilemaskan persendiannya, dalam kutip kakunya bertahan lama, maka cara melepaskan bajunya adalah dengan digunting, gitu ya. Kemudian menutup tempat mandi dari pandangan orang-orang banyak. Kalau misalkan kita di dalam ruangan kan kurang enak ya, kurang enak, sempit, maka ditutup pakai hordeng, ditutup. Dan yang ketiga adalah melepas pakaian yang melekat di badannya tadi, yang seperti Bapak bilang, tergantung sendinya. Kalau misalkan memang bisa dilepaskan, masih lemes gitu ya, bisa dilepaskan ya silakan lepaskan. Tapi biasanya budaya kita melepaskan baju almarhum atau melepaskan baju jenazah itu dengan cara digunting, gitu ya. Kemudian tata caranya, teman-teman. Yang pertama di tempat tertutup dan mayit diletakkan di tempat yang tinggi seperti dipan, kursi atau ranjang lainnya yang memang bawahnya itu harus bolong. Harus bolong-bolong. Kenapa? Agar air itu langsung mengalir ke bawah. Dan juga jangan lupa ditutup auratnya. Jadi memang kondisi mayit meskipun dalam keadaan telanjang, mohon maaf, pakaiannya dibuka semua, namun bagian alat vitalnya itu ditutupi. Jadi sebab orang yang memandikan juga tidak asal membuka itu saat membersihkan kemaluannya. Jadi tetap posisi ditutupi oleh handuk, gitu ya. Kemudian diletakkan pelan-pelan. Jangan kamu meletakkan mayit kan kepinggirin ke kanan, dipinggirin ke kiri. Jangan meletakkan mayit itu secara kasar, ya. Memandikan secara halus. Dan menyabudi semua lekuk tubuhnya dari mulai pangkal kepala terus pusar telinga sampai kepada kaki, dan betul sama seperti mandi junub tadi, gitu ya teman-teman ya. Oke, berikut ini adalah video pembelajaran tentang memandikan jenazah. Teman-teman semua silakan disimak baik-baik. Jenazah. Siapakah yang memandikannya? Orang yang berhak memandikan jenazah adalah pihak keluarga. Jika pihak keluarga tidak ada yang sanggup untuk memandikan jenazah, maka keluarganya berhak memandikan. Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan tentang susunan kain kafan, ya. Kain kafan itu untuk laki-laki terdiri dari 3 lapis dan perempuan terdiri dari 5 lapis. Yang pertama, nah, kita bahas yang skema perempuannya. Kalau skema perempuan berarti dia ada kain oblong atau yang kita sebut baju dan kain basahan atau yang sering kita sebut sarung, ya. Dan juga kerudung kalau perempuan. Namun ada laki-laki juga
yang dibungkus memakai kain oblong dan sarung. Nah, tapi Rasulullah SAW karena aurat laki-laki itu dari pusar sampai lutut, maka cukup memakai kain basahan saja atau kain sarung saja, tidak perlu memakai kain oblong. Begitu ya. Nah, tata caranya yang pertama untuk laki-laki ya, bentangkan sebanyak 3 helai dengan urutan 2 di bawah, 1 di atas. Dan jangan lupa tali dulu. Talinya ada 5. Yang 1 di pangkal kaki, kemudian di lutut, kemudian di tengah perut, kemudian di leher, dan kemudian di ujung kepala. Nah, yang perempuan sama, cuman bedanya perempuan 5 lapis. Berarti kanan bawah 2, atas 1, tengah 1, maksudnya atasnya lagi 2. Ditambah sarung, ditambah kain oblong atau baju, ditambah pampers, dan ditambah kerudung. Gitu ya. Teman-teman paham? Oke. Berikut ini adalah skema tentang tata cara mengkafani jenazah. Teman-teman bisa disimak ya. Alat-alat yang diperlukan dalam mengkafani jenazah yaitu pertama, kain kafan. 3 helai kain kafan untuk laki-laki dan 5 helai kain kafan untuk perempuan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yaitu tata cara menyolatkan jenazah. Ya, yang pertama niat dulu dengan niat usolli ala hazal mayyiti arba'at takbiratin fardu kifayatin ma'muman au imaman lillahi ta'ala. Kalau mayitnya laki-laki, imamnya di kepala. Kalau mayitnya perempuan, imamnya di tengah badan si mayit sejajarnya. Gitu ya. Dan disertai 4 takbir. Takbir pertama membaca Al-Fatihah. Takbir kedua membaca sholawat. Takbir ketiga baru Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dan takbir keempat Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Nah, untuk tadi yang disampaikan Arvina bahwasanya boleh bagi saya di lingkungan saya perempuan tidak boleh menyolatkan jenazah. Salah ya. Perempuan tetap diperbolehkan menyolati jenazah. Namun tidak boleh menjadi imam. Begitu ya. Makanya kalau misalkan dikhawatirkan di situ lingkungannya perempuan semua, maksudnya mayoritas perempuan, dan sekalinya ada laki-laki tapi laki-lakinya orang yang tidak berilmu, maka diperbolehkan melakukan sholat gaib di sanak saudaranya. Begitu teman-teman ya. Dapat dipahami? Bisa? Oke. Kemudian ini adalah video pembelajaran tentang tata cara menyolati jenazah ya. Mohon diperhatikan. Mensolatkan jenazah. Salat jenazah merupakan jenis salat yang dilakukan untuk jenazah muslim. Perlu diperhatikan tentang posisi imam. Baik ya teman-teman, Bapak akan memberikan LKPD untuk kalian semua. Di dalam LKPD ini kalian cukup mengisi dan mengomentari gambar yang telah diberikan atau mengomentari studi kasus yang telah diberikan. Nah, nggak perlu satu orang satu, tapi hanya satu kelompok, satu LKPD saja. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ini adalah demonstrator ya, Bapak akan memperagakan bagaimana cara memandikan jenazah. Yang pertama, kita pastikan dulu kondisi sendi-sendinya apakah kaku atau tidak. Kalau memungkinkan untuk dilepas bajunya, maka dilepas ya. Tetapi kalau misalkan tidak memungkinkan, karena kan peredaran darah itu semuanya mati posisinya, maka tangan segala macam kaki itu kaku, maka digunting. Diguntingnya dari mana? Dari mulai celana dulu bawah, terus digunting sisinya ya, melingkar. Selesai, kemudian baju sisinya sampai pundak sini. Nah, setelah itu peralatan sudah siap dibandingkan di tempat yang lebih tinggi ya, dan tempatnya bolong. Setelah kita memandikan jenazah, tadi Bapak sudah mempraktikkan tata caranya, maka langkah selanjutnya adalah mengkafani jenazahnya. Di sini berikut adalah peralatan-peralatan dan juga urutan-urutan yang harus kalian perhatikan ya.
Ini adalah tali. Kita pertama bentangkan tali, ya. Ini adalah pangkal kepala. Kemudian ini adalah yang diikatkan di leher. Mandikan, siap untuk dikafani. Berikut ini adalah lapisannya. 3 lapis beserta sarung, ya. Yang pertama, kita gunakan dulu sarungnya. Yang laki-laki bisa tolong dibantu, Bapak. Oke. Kemudian mulailah dari sebelah kanan dulu, ya. Tetapi kita posisi miring ke arah kiblat. Nah, miring seperti ini dan ininya dibuka, ya, mencium tanah. Selanjutnya adalah menyolati jenazah, ya. Jika jenazahnya laki-laki, maka posisi imam di kepala. Jika jenazahnya perempuan, maka posisi imam di tengah, gitu ya. Dengan niat, ikutin ya bareng-bareng ya. Usolli ala hazal mayyiti arba'a. Dan takbir ketiga yaitu, ikutin ya, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. From now you'll share all your joys. Through hardships support each other. Together worshiping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant you kids who make your home filled with laughter. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu. Di kepala apa di tengah? Di perut? Kepala, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita lanjut. Sudah selesai semua LKPD-nya? Ya. Oke, ya. Nah, teman-teman semua,
Dari tadi kita mempraktikkan, mendemonstrasikan pemulasaran jenazah dari memandikan sampai menyolatkan. Silakan, ada yang mau bertanya? Senia, silakan. Baik, Bapak ingin bertanya. Tadi kan untuk memandikan kan katanya harus pelan-pelan ya. Oke, baik. Kenapa ada memandikan jenazah itu harus secara perlahan? Tidak boleh secara kasar. Baik ya. Rasulullah SAW memberikan sebuah hadis yang berisi bahwasanya rasa sakit yang diperoleh oleh orang meninggal itu sama seperti ditusuk 1000 pedang dalam satu waktu. Nah, dan rasa sakit tersebut sama seperti juga dikuliti dari ujung kaki sampai ujung kepala. Nah, kita bisa membayangkan ya betapa sakitnya mayit yang sudah dicabut, yang sudah tidak bernyawa. Kemudian kita harus memandikan, makanya kita harus beradab dan memuliakan si mayit tersebut. Bapak meminta kalian untuk mengisi sebuah soal refleksi, yaitu asesmen sumatif. Ya, silakan teman-teman semua untuk membarcode hasil asesmen sumatifnya. Sudah selesai semua asesmen sumatifnya? Siapa yang di bawah KKM? Satu, malu-malu dia. Ya. Siapa yang di atas 80? Oke, alhamdulillah. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Ya. Sebelum Bapak tutup, Bapak mau dari kalian semua ada yang menyimpulkan satu orang dari pembelajaran hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Silakan berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanti kita udah belajar mengenai sholat jenazah, terus menyolatkan orang yang berluka. Jadi kesimpulannya materi hari ini teman-teman tentang memandikan, mengkafani jenazah dan juga menyolatkan jenazah, tata caranya berbeda dengan tata cara laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian manfaat yang diperoleh yaitu adalah bagaimana kamu bisa menjadi seorang anak yang birrul walidain. Satu itu. Yang kedua, hablum minan nas. Manfaatnya. Jadi jangan sampai ada tetangga kamu meninggal, kamu diam-diam aja sebab hukumnya fardu kifayah. Di dalam lingkup masyarakat itu kalau tidak ada yang mengurus maka dosa satu kampung. Ya. Kecuali kalau misalkan ada yang mewakilkan mengurus maka tidak dosa. Gitu teman-teman ya. Bagaimana? Paham semuanya? Dari mulai memandikan, kemudian mengkafani dan juga menyolatkan jenazah. Oke ya. Seneng nggak belajar PAI? Ada manfaatnya? Akhir kata Bapak cuma mau berbicara dan membuat kesan dan pesan. Teman-teman, semua pelajaran itu baik ya. Tapi ketika kamu belajar PAI, selama kamu menjadi agama Islam, maka PAI itu akan terus kamu pegang sampai liang lahat. Selama kamu tidak log out dalam agama Islam, dan selama kamu masih berpegang teguh dengan agama Islam, maka pembelajaran PAI bukan hanya kelas 10 beres selesai dapat nilai kemudian selesai, kelas 11 beres dapat nilai kemudian selesai, kelas 12 beres dapat nilai kemudian selesai, melainkan sampai kamu akhir hayat kamu, sampai kamu nenek-nenek dan juga sampai kamu meninggal. Syukran, sekian dari Bapak. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.